Breaking news, Pope Francis has formally approved blessings for same-sex couples. In a new document, the Pope gives permission for priests to perform those blessings, saying people seeking God's love and mercy should not be subject to an exhaustive moral analysis to receive it. Kiamat sudah dekat. Secara pribadi gue mengapresiasi bahwa gereja pada akhirnya menunjukkan satu gestur kasih kepada orang-orang ini. Gitu, pada orang-orang yang bergumul dengan LGBT. Tapi sekali lagi tidak membenarkan perilaku dan sikap mereka yang mengumbar perilaku LGBT. Kalau lu didatengin gitu sama teman-teman yang bergumul LGBT, udah pacaran nih, diam-diam datang ke lu, Cuantau Andre, bolehkah Cuantau mendoakan kami supaya kami mendapatkan persetujuan dari Tuhan? Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Andre Tunggal. Luar biasa kita bertemu di episode terbaru kita hari ini. Lu masih keep track gak episode berapa? 82. Hampir benar, 87. Atau enggak 88. Iya. Gua takutnya 90 sebenarnya. Pertanyaan teman-teman adalah kenapa kita pakai baju biru? Kenapa kita pakai baju biru, teman-teman? Tidak ada alasan. Tumben-tumbenan kita janjiannya, Jul. Betul, selain kita akan pergi berperang hari ini kok. Melawan roh jahat di udara. Bukan, melawan teman bersaing dengan host-host kita yang lain. Jadi ini spill untuk teman-teman bahwa kita pakai baju janjian sengaja karena kita akan mau tanding dengan teman-teman dari Chill. Luar biasa, teman-teman. Tunggu kontennya ya. Jadi ini adalah pertarungan antara cowok dan cewek. Wah, menyeramkan sekali. Tapi itu untuk nanti podcast kita dulu. Tentang hot dulu ya. Kita ngomongin tentang sesuatu yang sangat Jadi Jul, hot. Kenapa ini? Kenapa awal hot kita ini dimulai dengan video yang menggegerkan semua orang? Sangat menggegerkan. Cerita teman-teman. dulu. Jadi di suatu hari tanpa sengaja. Tanpa sengajanya begini. Berapa waktu lalu itu Julius ini kenal dengan salah seorang aktivis di gereja. Benar. Lalu kemudian, ya aktivis itu juga kenal gue juga. Lalu kemudian dia kirim sebuah WA dan mengatakan sudah dekat ini akhir zaman. Sudah dekat, makanya gue sama dia berdiskusi kok. Ini penting, gue berdiskusi, gue mempertanyakan banyak hal. Tapi akhirnya ya, gue gak tahu respon dia gimana, cuma keluar beritanya kemarin. Nih, teman-teman nih. Tadi kan langsung keluar, nih. Gue udah berdiskusi langsung dengan orang. Jangan sampai salah kaprah ya. Ini bukan orang asli. Iya, jadi ceritanya teman-teman. Sorry gak kuat. Udah lama nih siapin. Julius terlalu bernafsu, teman-teman mau nunjukin itu foto. Jadi itu beneran lu ketemu dengan Paus Francis? Oh, itu beneran. Oh gitu. Dioramanya. Oke. Jadi teman-teman tadi itu cuma bercandaan doang ya. Bercandaan doang. Jadi anggap serius. Anyway, jadi ceritanya ini seperti yang tadi gue cerita bahwa ada reaksi dari teman-teman terhadap kita berdua juga. Betul. Artinya menghubungi secara pribadi, nggak janjian, dan meminta supaya pembahasan ini segera dibahas. Iya, ini orang-orang yang beda ya. Orang-orang dari yang follow lu, orang-orang yang follow gua. Kira bilang, "Woi, Hello God on Topic bahas ini nggak?" Di saat yang sama kita berdua kayak, oh ini berita apa nih? Belum denger nih. Gue sebenarnya waktu itu udah forward ke Julius. Jul, kita harus bahas ini segera minggu ini. Ini udah nggak ada pakai harga mati, udah harus dibahas. Harus bahas gitu ya. Penting banget. Tapi dalam perjalanan itu ketika kita udah set up janjian mau rekaman, banyak teman-teman langsung kasih input ya untuk ayo segera bahas termasuk ketika semalam gue live. Semalam gue live, lalu kemudian dari pihak Kristen maupun dari pihak non Kristen udah langsung. Kalau dari Kristen bilang minta tolong dibahas dong kok, ini LGBT udah diterima sama gereja Katolik beneran atau enggak gitu kan? Yes. Nah, kalau pihak yang seberang sono, pihak non Kristen bilang wah tuh Kristen ajaran yang sudah langsung terima kemaksiatan, gitu. Haleluya kalau gitu. gitu. Jadi ini adalah topik yang memang segera kita bahas. Apakah benar bahwa Paus Francis ya yang mewakili gereja Katolik lalu kemudian memberikan sebuah regulasi atau memperbolehkan pemberkatan
Sesama jenis. pasangan sesama jenis. Wah. Cerita dulu Jul, apa yang terjadi? Yes, beritanya udah keluar ya teman-teman, udah ada di pop up semua, bahkan teman-teman bisa cek di mana-mana. Media lokal kita pun kok juga udah membesar-besarkan masalah ini gitu. Media lokal. Media Gua belum lokal, lihat nih, gua belum lihat. media lokal baik yang udah media Instagram yang terkenal maupun media-media Nanti surat kabar. dimunculin aja ya. Nanti dimunculin di semua. pop up aja ya. Pokoknya banyak banget, udah dibahas banget tentang gereja. Heboh lah, makanya tadi lu bilang ada yang nanya lu, ada yang nanya gua, dan mereka mengeluarkan satu kalimat yang sama. Apa tuh? Kiamat sudah dekat. Pertanyaannya sebenarnya kenapa sebuah pernyataan dari seorang Paus Fransiskus tentang sesama jenis itu bisa bilang kalau kiamat udah deket? Ya karena mereka pikir kan maksudnya kalau gereja aja udah menerima LGBT berarti udah mau kiamat gitu. Maksudnya gereja ini maksudnya gereja Katolik ya. Iya. Jadi kalau ada pemimpin agama yang katanya langsung menerima LGBT pernikahan sesama jenis udah pasti kiamat sudah dekat katanya. Karena menganggap ya tanda-tanda kiamat begitu. Kalau gitu gue akan mulai dengan satu hal yang sangat Kita mulai dengan kiamat dulu kali. Bukan, itu udah pernah dibahas. Lain kali lagi kita bahas. Tapi bentar, lagi. soal kiamat itu gue mesti luruskan dulu ya bahwa maksudnya teman-teman mungkin ada baiknya ya kita sebagai orang Kristen itu tidak berfokus pada kiamatnya. Setuju. Gitu loh. Sangat setuju. Ya, ketika kita ngomong kiamat udah dekat ya dekat, tapi dekat itu bagi orang yang nungguin pesawat, ya kan? Iya. Dekat selama waktu boarding udah deket. Waktu dekatnya itu setengah jam. Sama 1 jam. Dengan orang yang menunggu kelulusan tahun depan di wisuda tahun depan itu udah dekat, itu sama-sama dekat. Sama-sama dekat. Tapi dekatnya 1,5 jam, yang satunya tahun depan. Itu kan dua hal yang Berbeda. yang subjektif ya. Iya. Jadi ngomongin kiamat udah dekat itu sebenarnya secara substansi tidak salah, tetapi adalah kalau menurut gua sebaiknya kita nggak usah pakai term-term kayak begitu. Iya, nggak usah fokus ke sana Nggak ya. usah ngomong kiamat udah dekat. Lagian gue percuma dekat kalau nggak bersama ujung-ujungnya. Ya, kita balik ke topik. Tadi gue mau ngomong gini, kita mulai dari yang paling awal ya. Kenapa sih seorang Paus Fransiskus yang saat ini notabene-nya adalah pemimpin gereja atau gereja Katolik di dunia mengeluarkan sebuah pernyataan itu gitu. Pernyataan mengatakan kepada seluruh mungkin kardinal, mungkin pastor dan juga gereja-gereja Katolik yang ada di dunia kalau kalian sudah boleh memberkati teman-teman yang bergumul dengan LGBT gitu. Sebelum ngomong begitu kita mesti tahu dulu pernyataannya sebenarnya apa sih? Nah, beneran pemberkatan bukan? Nah, itu dia nih. Gitu. Ini yang mau kita lurusin di sini. Simpang siur kan? Simpang siur. Karena ya lu tau lah, maksudnya media tuh kadang tuh gitu ya. Media tuh kadang-kadang kayak gosip juga sih. Iya, media kadang-kadang ya, nggak semua kebenarannya utuh dipotong-potong sembarangan, dikasih judul asal jadi, asal yang penting supaya orang klik kan gitu kan. Nah, akhirnya judulnya yang bikin rame kan ya gereja Katolik memperbolehkan pemberkatan kan gitu. Iya. Itu kan nggak tepat gitu loh. Salah. Respon yang benar harusnya ketika kita buka berita itu kita baca sampai habis, teman-teman. Betul, dan bacalah sumber resminya. Jadi sumber yang kita sudah lacak, kami berdua lacak. Jadi keren. Ceritanya adalah bahwa sebenarnya Paus itu tidak mengatakan bahwa ini adalah pemberkatan untuk pasangan sesama jenis, begitu. Nah, jadi backgroundnya itu adalah si Paus Francis, Pak Paus. Ngomong si Paus kan salah. Gua hampir bilang bro. Lanjut. Pak Paus Francis ini memberikan respons kepada pertanyaan dari beberapa kardinal. Oke. Dia. Langsung pertama, berarti bukan dia yang keluarin pertama, dia merespon, betul. Okay. Jadi merespon dari pertanyaan beberapa kardinal dia tentang sikap dari gereja Katolik terhadap homoseksual atau terhadap LGBT+. QQ+. LGBTQ+. Jadi sikap gereja Katolik itu terhadap ini seperti apa, atau terhadap pasangan yang gay atau homoseksual gitu kan ya. Gitu. Nah, kemudian Paus Francis itu mensuggest atau menyarankan bahwa such blessings could be studied if they didn't confuse the blessings with sacramental marriage.
Jadi itu memang kata-kata dari Paus Francis itu menarik ya. Jadi dia mengatakan dia ingin bilang secara intensional, secara tidak langsung bahwa pasangan atau mereka yang ada dalam yang menyebut dirinya sebagai LGBTQ+ itu bisa diberkati selama tidak dibingungkan atau tidak dicampur adukan dengan sacramental marriage atau pernikahan sakramen. Jadi ini bukan pernikahan nih ya kok. Betul. Oke. Jadi Paus Francis itu memisahkan antara sakramen pernikahan dengan arti dia bilang diberkati tuh, didoain tuh. Ya diberkatin tuh gitu. Terus arti diberkatin dan doain ini Jadi gini, maksudnya kita apa? mesti jelasin dulu. Sacramental marriage itu adalah ritual keagamaan yang resmi dari Gereja Katolik kepada pasangan menikah yang Pope Francis clear kok. Ngomongnya. Itu pasangan yang diberkati itu atau yang diberkati dalam sacramental marriage itu clearly between man and woman. Pria dan wanita. Pria dan wanita. Clear, dan itu adalah sacred union sekali untuk selamanya. Haleluya. Dan gue sangat yakin ya, maksudnya ini adalah satu hal yang gereja nggak akan bergeser mengenai kesakralan pernikahan. Ya, maksudnya pernikahan itu adalah komitmen laki-laki dan perempuan seumur hidup. Itu clear. Tapi kalau lu ngomong gitu, ada mungkin teman-teman yang bisa nanya, loh terus kenapa ada aja banyak gereja-gereja yang memberkati pernikahan sesama jenis? Gue bilang secara umum ya. Iya. Gue bilang perspektif gue oke. tadi secara umum. Secara umum, Ajaran ya. Kristennya clear begitu, gitu kan. Clear gitu. Jadi maksudnya sacramental marriage atau pernikahan yang memang resmi di gereja itu Pope Francis juga udah bilang, Yes. Paus Francis juga udah bilang bahwa ini laki-laki dan perempuan. Men and Kayak gitu. Jadi jangan dicampur adukan kata dia. Itu artinya sebenarnya tidak benar kalau kita bilang atau berita-berita itu bilang bahwa Paus Francis membolehkan pemberkatan pasangan LGBT sesama jenis atau trans itu dalam gereja itu tidak benar. Clear nih teman-teman ya, clear nih. Setelah kemarin beritanya heboh, soalnya gue ngerasa nggak cuma satu, nggak cuma dua kok. Kayak ada beberapa orang kayak ngechat gue gitu tentang hal ini. Wah, pernikahan sesama jenis disetujuin. Hello Cotton Topik ngomongin apa nih? Hello Cotton Topik ngomongin apa nih? So kayak kalau teman-teman baca beritanya juga, oh bukan pernikahannya loh yang disetujuin. Iya. Bukan. Jadi kalau gitu apa kata maksudnya Paus Francis? Which is sebenarnya gini ya, mungkin adalah baik juga misalnya teman-teman dari misalnya pastor atau mungkin frater juga bisa jelasin ya dari teman-teman Katolik, which is good juga kalau bisa jelasin. Gua yakin mereka Tapi yang kita mengerti adalah ketika Paus Francis mengatakan demikian, maksudnya adalah kalau misalnya nih ada let's say lah pasangan transgender lah begitu. Julius Andre. Oh, bukan, yang sorry. minta didoakan lah begitu. minta didoakan. Ya udah doain. Karena mereka juga berhak mendapatkan istilahnya dalam quote berkat Tuhan. Kasih itu ya. Iya, artinya kan gini loh. Firman Tuhan dengan clear mengatakan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Misalnya di Perjanjian Lama penduduk Niniwe diampuni Tuhan. Ya, ketika mereka ya kita melihat mereka dapat kemurahan Tuhan. Kita juga melihat ada gestur belas kasih dan panjang sabarnya Tuhan. Meskipun manusia itu istilahnya gini, kita nggak perlu percaya Yesus dulu untuk kemudian dapat berkat. Iya. Paham ya maksudnya? Berkat dalam hal ini adalah ketika Tuhan mengatakan Tuhan menurunkan hujan kepada mereka yang benar dan mereka yang tidak benar. Artinya gini, ada berkat secara umum yang diberikan, secara general yang diberikan kepada orang yang maaf kata mungkin masih hidup dalam dosa juga. Iya. Gitu. Jadi Paus Francis sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kita harus menunjukkan gestur kasih kepada yaitu teman-teman yang merasa LGBT ya. Mungkin gestur kasih itu maksudnya menerima. Nggak dalam wujud penolakan yang selama ini kalau kita bahas ya, teman-teman ngikutin serial Hello God on Topic ngomongin LGBT yang sudah sangat banyak itu teman-teman. Itu kita ngomongin tentang bagaimana kita menerima orangnya kan. Dan mungkin si Bro Paus nontonin Hello God on Topic makanya dia keluar. Enggak ya.
Kenapa? Perlu nggak thumbnailnya fotonya Julius sama itu tadi? Stop ya. Stop Perlu ya. nggak? Ya maksud gue adalah gestur penerimaan yang ditunjukkan ke teman-teman yang bergumul LGBT ini kan sering merasa penolakan. Bahkan mereka yang udah percaya sama Tuhan Yesus kan sering merasa ada penolakan dari gereja kan. Iya. Mungkin teman-teman gue nggak tahu. Paus Francis ini kayak melihat kalau itu concerning loh. Gue menerima elu, tapi walaupun gue nggak setuju dengan sikap lo, tapi gue menerima elu. Iya, jadi sekali lagi ada pemisahan antara sakramen gereja yang sakral dalam gereja Katolik dan penerimaan, ya, sikap penerimaan atau gestur penerimaan kepada mereka yang masih, let's say dalam hal ini masih bergumul dengan dosa. Bergumul dengan Oke ya, jadi clear ya. Jadi tidak pantas juga kita kemudian mengatakan gereja Katolik lalu sudah mensahkan pernikahan sesama jenis, itu tidak tepat gitu. Itu nggak tepat banget. Nggak tepat. Soal gue ngerasa kayak sekarang tuh orang-orang ngelihatnya kayak gereja segitunya kah gitu-gitu Iya. loh. Tapi seperti yang kata Julius tadi, ada beberapa gereja yang memang sudah mensahkan, bahaya nih. mensahkan pernikahan sesama jenis. Tapi itu terjadi, let's say masih di luar ya, tidak di Indonesia. Betul. Ada gereja yang mengordin pendeta transgender, ya sudah ada gitu. Nah sekali lagi kalau teman-teman isunya kalau demikian adalah kita selalu melihat bahwa gereja itu jangan dipandang sebagai semua gereja pasti kudus dalam arti tanpa salah, karena gereja juga pada akhirnya melembaga menjadi institusi manusia. Iya. Ya, kita mesti real bahwa sama halnya kayak misalnya kalau kita mau bilang orang beragama pasti kudus, salah. No. Gitu loh ya. Semua orang berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih ini. Dalam perjalanan ada yang gagal, ada yang melenceng, ada yang ajarannya salah. Ya sudah. Iya. Jadi jangan menaruh ekspektasi harus baik begitu, harus tepat pada tempatnya. Kayak gitu. Ya. Lu tadi mau lanjut ngomong atau gue mau potong? Ya udah, lu potong. Iya, karena gue mau balik lagi ke yang tadi soal gereja dan LGBT gitu. Nah, untuk teman-teman yang salah kaprah nih. Tadi kan kita udah dengar beberapa bagian kalau teman-teman harus baca tuh dari atas sampai bawah, beritanya jangan sampai habis tuh. Terus maksudnya kalau gitu sekarang mereka pasti akan bertanya-tanya. Loh, kalau gitu gimana dengan gereja-gereja kita yang saat ini di Indonesia nih notabene-nya nih menerima berita ini, berarti apalagi dengan orang-orang teman-teman sesama yang bergumul dengan dosa, ya yang bergumul dengan dosa ini kayak ketika melihat berita ini mereka udah seneng lebih dulu gitu, udah seneng. Kalau gitu gue mau ke gereja setiap kali untuk tanda kutip mendapatkan pemberkatan itu dari gereja. Paham nggak? Gimana karena dengan gelombangnya berita ini orang-orang tuh akan malah kesenangan dulu gitu loh. Nah, jadi gini ya teman-teman. Jadi sekali lagi kita harus menegaskan posisi kekristenan, ya. Oke. Posisi ajaran Kristen. Oke. Dari posisi ajaran Kristen itulah baru gereja mengambil sikap dong. Oke. Ya kan? Iya benar. Nah, posisi ajaran Kristen dengan jelas bahwa kalau teman-teman sudah nonton seriesnya kita, teman-teman tahu betul Yang sangat banyak tentang LGBT. tentang LGBT. Kita bikin konten LGBT sebagai sebuah concern karena dari secara kritik secara dalam, secara internal, kekristenan atau lembaga Kristen kadang terlalu berlebihan di dalam bersikap terhadap LGBT. Ya, jadi ingat bahwa ajaran Yesus itu adalah mengasihi semua orang, mengasihi orang berdosa, tapi bukan mengiyakan dosanya. Setuju. Ya, jadi orang Kristen dengan clear, menurut teologi Kristen dengan clear bahwa LGBT, homoseksualitas itu adalah sesuatu yang bukan desainnya Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak berkenan untuk Tuhan. Oke? Itu clear, sehingga itu menutup segala kemungkinan bahwa ada pernikahan sesama jenis dan sebagainya. Itu tertutup kemungkinan itu semua. Iya. Tetapi kekristenan memberikan ruang bagi orang-orang yang bergumul dengan dosa LGBT. Iya. Memberikan ruang untuk apa? Memberikan ruang untuk bergumul dengan dosa itu dan menang atasnya.
Dengan cara apa? Dengan cara overcome atau mengatasi keinginan-keinginan dosa tersebut. Iya. Orang bisa pada saat yang bersamaan punya kecenderungan tetapi berkata tidak pada dosa. Karena kita ngomong ketertarikannya ya kok. Ketertarikan. Bukan orang-orangnya. Betul. Jadi ketertarikan itu mungkin real, tetapi ketertarikan itu tidak harus diikutin. Yes. Ya kan? Karena sama halnya dosa, keinginan dosa itu real. Misalnya kita disenggol orang di jalan, kita pengen balas, kita pengen marah, kita dikatain orang, kita pengen balas ngatain orang. Keinginan itu real. Iya. Tapi keinginan itu tak harus diikuti. Iya. Kehidupan Kristen adalah bagaimana kita menang atas dosa. Dan itu yang tadi gue bilang, kekristenan memberikan ruang untuk LGBT ada bersama-sama di gereja. Dalam komunitas Kristen. Untuk dikasihi oleh Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan untuk bisa menang atas dosa. Pertanyaan. LGBT itu. Pertanyaan. Menurut lo, saat ini teman-teman, bro, gue mau sebut nggak enak, Paus Fransiskus saat ini tuh sedang menggunakan cara yang sama nggak sama yang lo bilang barusan? Kayak itu memberikan ruang, tapi secara global. Iya, mungkin gini, mungkin Paus Francis juga sebenarnya berusaha untuk memberikan gestur yang sama. Cuman pada akhirnya kan yang namanya orang kalau sudah Salah interpretasi sebagai pemimpin tertinggi ya kan, iya. Karena kan Paus Francis Sangat dianggap pemimpin tertinggi ya. Pemimpin tertinggi ya. Ya udahlah jadi digoreng kan gitu. Bahasanya digoreng bagus. Digoreng kan? Digoreng. Ya, digoreng oleh semua orang, bahkan disalah interpretasi juga Sama gitu. media-media gitu-gitu. Kita nggak mendangkalkan bahwa pada akhirnya nanti ada kebingungan. Oh iya sudah terjadi. Iya nggak saat ini. sih? Kebingungan tuh di kalangan gereja yang pada akhirnya bingung juga misalnya ya, atau kalangan. Jadi gini, kayak misalnya jangan jauh-jauh. Misalnya kita bilang bahwa Tuhan menerima mereka yang LGBT. Itu orang kan bisa menginterpretasi, kalau begitu boleh menikah sama jenis karena Tuhan menerima. Kan salah. Bukan itu kesimpulannya kan? Gitu loh. Jadi ada hal-hal yang memang prinsipnya adalah gereja harus menyatakan kebenaran. Gereja menyatakan kebenaran, dan ketika misalnya itu adalah dosa, maka ya itu adalah dosa. Kita memang tidak kemudian melakukan membenarkan dosa. Kayak begitu kan ya. Yeah. Ketika LGBT itu sesuatu yang tidak diperkenan Tuhan, maka jangan membuatnya jadi sesuatu yang kemudian diterima dan dipropagandakan oleh manusia. Jangan gitu. Yeah. Ya pasti Paus Francis juga sekarang sedang terima banyak Kritik, masukan mungkin dan saran. inputan ya. Kritik, Mau bilang masukan, kritik saran. ya dari banyak orang karena dampak Iya. dari perkataan beliau itu. Tapi ya sekali lagi kalau gue secara pribadi gue mengapresiasi bahwa gereja pada akhirnya menunjukkan satu gestur kasih kepada orang-orang ini. Iya. Gitu, pada orang-orang yang bergumul dengan LGBT. Tapi sekali lagi tidak membenarkan perilaku dan sikap mereka yang mengumbar perilaku LGBT. Gue setuju sih. Di satu sisi kita lihat kayak keren juga nih. Tapi di satu sisi kan digorengnya nih yang tadi kayak lu bilang gitu, digoreng. Lu bayangin, gue tadi kepikiran soalnya kok. Lu bayangin di satu gereja nih, lu lagi kita sebutlah gereja Katolik kan, karena mereka duluan mungkin yang dapat berita, surat dan sebagainya. Tiba-tiba kayak Paus nyetujuin LGBT nih, kita udah boleh kita bisa berkatin gitu-gitu. Terus kayak, hah? Dibaca kan? Padahal ternyata beritanya gak full kayak gitu loh. Makanya. Beritanya tuh kayak masih ya udah kayak Paus menerima gesturnya same sex couples ini. Soalnya kan kata yang dipakai tuh bukan marriage. Enggak, Kata yang dipakai couples blessing. gitu. Ya, jadi gini loh. Iya, betul. Nah, betul. Bukan marriage tapi couple. Ini gue mau masuk ke pertanyaan Couple ini artinya gini, misalnya ini di gereja ada hampir salah ngomong. Sesama jenis pacaran, nah gitu. Ya, boleh lah. Sesama jenis menyatakan kasih satu sama lain, pacaran gitu. Lalu datang minta doain. Pak Nah, Andre, menurut perkataan Paus Francis, doain aja. Itu maksudnya. Iya. Doain aja. Gitu kira-kira. Jadi bukan pada sacramental marriage ya. Kemarin kita sempat diskusi, lu yang bilang tuh, boleh doain kok, asal bukan dalam atribut pernikahan. dan jangan orang mengerti sebagai atribut pernikahan. Betul. Julius lebih ini ngomongnya,
Nggak pakai baju wedding katanya. Gue tanya Jul, bagaimana Sorry. kalau misalnya ini ya Oh, ini gue suka pasangan nih. trans nih, mereka pakai baju kaos kutang sama celana pendek nih, tapi mereka bilangnya wedding, tapi bajunya baju kutang sama ini, gimana tuh? Konsepnya konsep beach party. Surat nikahnya nggak diturunin. bahkan kalau kita lihat ya di Indonesia pun kan ada yang namanya bahasa anugerah umum, yang dimana kan juga mereka harus nggak boleh lah gitu di sini ada aturan dan regulasi yang menyatakan nggak boleh ada pernikahan Aturan sesama. sipil. Yes, aturan sipil ya gitu. Let alone apalagi gereja gitu kan. Itu kan kalau di Indonesia gitu. Konsep beach party itu agak gimana? Gue pikir tadi arah pertanyaan lu tuh mau yang kayak Jul, gimana kalau lu MC-in gitu kan? Nah, saya MC wedding. Kalau lu MC-in gimana? Kalau MC Gue mau tanya tuh lanjut jadinya. Aduh, tagline gue adalah delivering meaningful and entertaining wedding lagi. Jadi kalau udah ada job, dibayar. Masa gue bilang enggak gitu kan. Ya tergantung. Balik lagi ya tergantung. Oke lah. Jadi ya jadi secara berita demikian ya. Iya, secara berita demikian. Per hari ini ada berita baru? Enggak. Per hari ini kita berdua melihatnya bahwa itu ya dan ada pembelaan juga dari beberapa teman-teman frater ya yang gue udah amati bahwa sudah ada pembelaan bahwa memang ya bukan pernikahan. Oh, udah keluar. Tapi ya. sekali lagi we never know. We never know. We never know the future kan gitu ya. Tapi kita berdua semoga tetap gereja Katolik juga berusaha untuk menjaga ajaran yang sehat ya, ajaran yang benar begitu. Iya, gue percaya kok udah ada banyak konten kreator Katolik juga yang hamba Tuhan yang keren-keren muncul di TikTok soalnya. Selain TikTok sih itu loh, itu kan apologet itu. Lanjut ya. Pertanyaan gue sebenarnya penasaran. Kalau dengan, gitu. Hah? Bukan kalau gitu. Kalau mau lanjutin boleh. Cuma gue yakin. Nggak, lo penasaran dengan? Gue penasaran sama kalau gereja Katoliknya pendeta-pendeta atau enggak hamba-hamba Tuhan yang notabene-nya tuh kayak didatengin gitu loh dengan yang tadi ngelanjutin statement lu yang tadi, mereka boleh didoakan gitu. Tapi doanya tuh seperti apa gitu? Apakah mereka akan berdoa kepada teman-teman sesama jenis itu kayak semoga hubungan kalian diberkati Tuhan? Ya itu kan juga agak sulit gitu kan. Gue memposisikan diri lu deh. Kalau lu, ini gue udah pernah nanya sebenarnya kalau di episode-episode sebelumnya. Kalau lu didatengin gitu sama teman-teman yang bergumul LGBT dan kebetulan mereka berpasangan nih gitu kan, diam-diam datang udah pacaran nih diam-diam datang ke lu, Pak Chuan Tao Andre, bolehkah Chuan Tao mendoakan kami supaya kami mendapatkan persetujuan dari Tuhan? Nggak berkat ngebujukin Tuhan gitu ya. Iya. Tuhan. Terus kasih uang suap sama Tuhan. Perpuluhan. Nggak, itu mah ujungnya buat lu, terus nanti kita pakai buat makan gyukaku. Hey. Salah. Ya gitu maksud gue kok. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Thank you loh. Jarang-jarang gue dipuji. Seneng gue dipuji. Enggak, gue sering muji lu loh. Gue juga seneng kalau gitu. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang sama gue terus kemudian minta untuk didoakan dan mereka adalah pasangan gay. Atau lesbi. Menurut gue gini, pertanyaannya bukan lo akan doain atau enggak kok. Bukan itu pertanyaannya. Gue akan ngomong apa sama mereka? Itu pertanyaannya. Ternyata pertanyaan gue kurang bagus, itu pujian bohong. Bukan gue akan doain atau enggak. Karena buat gue pilihannya bukan doain atau enggak. Tapi gue berdoa iya, tapi dalam definisi apa nih, gitu kan? Ya gue akan bilang sama mereka bahwa pernikahan yang kalian inginkan, relasi yang kalian inginkan ini adalah relasi yang tidak berkenan di mata Tuhan. 1. 2. Yang kalian inginkan bukan cuma tidak berkenan di mata Tuhan, tapi tidak sehat untuk jiwa kalian. It seems like kayak misalnya ada seorang 2 anak kecil yang kemudian come to us, lalu kemudian mengatakan, anak TK bilang, kok kita mau pacaran, tolong doain supaya pacaran kami langgeng. What would you say? Gue ketawa. Mungkin ya respon. Terus lu doain. Iya. Sebagai hamba Tuhan aku mensahkan pacaran kalian begitu. Kan enggak. Enggak dong. Anak kecil ini 2 ini bukan salah. Maksudnya mereka itu
dalam ketidaktahuan, dalam kepolosan mereka kemudian mengatakan kami mau pacaran gitu kan. Kan sebagai orang dewasa dengan akal sehat kita bilang, "Nak, kalau boleh bukan kalau boleh saran lagi, kita bilang, udahlah kamu itu main Barbie ke, kamu tuh main mobil-mobilan ke, kamu fokus main dulu sama teman-teman. Nanti kamu udah siap, udah cukup, udah pikiran matang, udah bener baru mulai pacaran. Jangan sekarang masih bocil-bocil pacaran gitu kan." Betul. Kan kita ngomong gitu kan. Nah, sama halnya juga dengan pasangan gay yang jika seandainya datang to me, gue akan bilang ya itu tadi, ini tidak sehat buat jiwa kalian gitu. Even though kalian menginginkannya, karena nggak semua yang kalian inginkan kan harus dituruti. Begitu pula kita Alright? punya ya. Begitu Sama pula halnya kita. juga dengan Iya. kita yang katakanlah straight gitu kan. Iya. Tidak semua keinginan kita harus turutin kan? Iya. Gitu. Makanya kita mesti tanya, ini berkenan buat Tuhan atau tidak? Gitu loh. Yang kedua, apakah ini sehat untuk jiwa kita, untuk kita menghidupinya kan gitu. Jadi ya gue akan kasih saran. Gitu, gue akan kasih arahan. Sebaiknya kalian jangan begitu, dan harusnya kalian nggak menghidupi ini. Iya. Nah, gue akan mendoakan. Tapi gue bukan mendoakan supaya pacaran atau pernikahan mereka langgeng. Gue akan mendoakan supaya ada pertobatan, ada kesungguhan, kekuatan untuk bertobat, ada kekuatan untuk hidup berkenan pada Tuhan. Itu akan gue doakan. Gitu. Terus maksudnya dia bilang, "Loh, terus maksudnya apakah kita harus putus gitu?" Gue bisa jawab kalau yang gitu. Lu jawab deh. Kalau itu bukan putus. Apa dong? Lu bisa terus berdampingan sebagai teman. Itu menurut gue ya, karena gue punya satu teman yang bergumul gitu, dan gue bisa mendampingi dia sebagai teman yang konyol, yang menemani, yang satu sisi juga saling menegur, itu juga ada teman-teman. Tapi realistisnya begini, Jul, masalahnya lu punya teman demikian, tapi lu tidak demikian. Oke gitu. Gue nggak tahu. Dan itu kalian berdua tidak saling mencintai. Oh iya, benar. Sorry. Gue pikir itu bercandaan. Benar. Iya kan? Gak saling mencintai. Yang susah adalah kalau saling mencintai terus bisa hidup sebagai teman, itu susah. Oh, itu di Indonesia udah gampang kok sekarang. Saling mencintai aja bisa saling membelagai. Iya, lanjut, itu beda topik. Maksud gue akhirnya berjalan Saling sebagai mencintai teman. tapi berjalan sebagai teman itu tidak mudah. Hmm, Tidak mudah. tidak mudah. Karena siapa juga yang bisa pastiin bahwa nggak ada yang lepas kontrol. Iya kan? Paham kan? Paham. Jadi makanya terhadap mereka ini kita ngomong sedikit soal masalah. Kalau gitu misalnya ada yang tanya sama dari teman-teman tanya, "Kok bagaimana misalnya gue nih gay, gue udah punya pacar. Bisa nggak gue hidup berteman dengan pacar gue itu?" Oh, sangat bisa. Sangat bisa, Tapi benar. lu harus tahu border. Jangan lu mencobai diri lu sendiri. Itu bagus. Enggak, kok kita cuma berteman doang. Tapi kalian misalnya Netflix sekamar, and chill. Iya. tinggal bersama sekamar. Tinggal bersama ya itu. Iya kan? Itu mencobai diri sendiri kan? Iya. Gitu loh. Jadi ya lu mesti jaga jarak. Ajak orang ketiga. Ya, ajak orang ketiga, dan orang ketiga yang secara tegas bisa mengatakan salah dan benar gitu kan. Oh, itu menarik. Jangan orang ketiga yang mendukung. Jangan gue boleh ikutan nggak ke circle pertemanan ini? Iya kan? Iya kan? Iya, benar. Jadi memang harus jaga jarak. Kita ngomong begini mungkin dengan kata-kata mohon maaf, maksudnya benar. tidak mau Menyinggung. memandang enteng. Oh, iya. Tidak mau memandang enteng pergumulan, mungkin ada teman-teman yang struggle with this issue ya. Tidak mau memandang enteng. Tapi inilah kadang-kadang itu salib yang memang harus dipikul. Menyangkal diri itu loh maksudnya. Ya kan, menyangkal keinginan dosa, menyangkal yang sesuatu yang keinginan yang tidak berkenan pada Tuhan ya. It's part of our struggle. Even bahkan untuk straight people juga ada hal-hal yang harus kita sangkal terus kan. Iya. Ya Gitu. makanya kadang stigmanya salahnya adalah kalau ya harusnya kita sama dengan teman-teman, mereka sama dengan kita gitu. Padahal kita udah sama duluan gitu, bukan kita beda, sama-sama bergumul di dalam Dengan dosa. dengan dosa itu ya. Gue jadi merasa agak tertegur gitu gara-gara lo ngomong. Ngomong apa? Yang tadi tentang kita ketawa-tawa dan sebagainya. Oh enggak lah. Enggak, Jadi maksudnya agak berat- kita enggak bermaksud untuk memandang enteng ya. Yes, Enggak benar. bermaksud memandang enteng dan enggak bermaksud untuk mentertawakan sama sekali, tidak. Cuma kita pengen bawa ini jadi santai aja. Karena Iya. kadang ada orang-orang Kristen tuh yang bawaannya tuh
dikit-dikit ngamuk gitu loh. Haleluya. Dikit-dikit dia dosa. Itu kayaknya Enggak kenapa banget. jiwamu nggak damai ya gitu. Kita kan harus banyak ketawa lah gitu ya, Nah, harus justru banyak happy biar aja. jiwanya damai dia marah-marah gitu. Itu lumayan make sense loh, itu lumayan make sense. Iya, tapi kita ngerti lah dengan struggle ini, makanya teman-teman Hello God on Topic kita juga udah bahas banyak tentang pergumulan LGBT karena kita mau membantu, kita mau menemani gitu, teman-teman. Nah, Nanti mungkin di episode berikutnya kita akan mengundang ya satu teman ya keren yang banget memang nih struggle. spoilernya Koko. Keren banget spoilernya. Kalau misalnya teman-teman bilang bisakah? Emangnya bisa gitu ya orang yang punya ketertarikan tapi hidup bisa tuh ini. Oh, bisa. Bisa. Kita akan munculkan di sini. Tunggu waktunya ya. Oke. Tunggu tuh. Ini momen speechless gue nih. gue seneng. Tapi gue agak bingung dengan nanti dia akan ada di sini. Mungkin lu dan gue di sini atau mungkin lu atau gue gitu di sini, dia di sini terus kita ngobrol. Kayak sejak kapan kamu merasa kamu Ya nanti dia sama jelas. jenis? Dia Nanti jelas. jelas. Gue suka banget bahwa ada orang-orang yang bisa terus bergumul dengan setia ya. Iya, tapi kalau untuk melawan keinginan dosa. Benar, teman-teman nih nantikan. Terakhir. Bagaimana? Terakhir apa? Gue sebenarnya ada 2. Nggak terakhir. Yang pertama, gue mau ngomong soal tadi itu ada satu kalimat lo yang ngomong gini. Tentang sabar. Gue tahu nih arahnya kemana nih. Ini benar. Pertanyaannya benar. Bagaimana dengan orang-orang yang datang dan mereka ingin bertanya, tapi mereka tidak menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi? Itu satu. Dan yang kedua, kalau kita lihat gereja saat ini tuh sebagai salah satu simbol institusi lambang yang dimana kayak gue pengen dapet jawaban dari tempat ini gitu, dari gereja ini gitu, dan terkadang gue nggak menemukannya. Gereja tuh harus standnya di mana gitu. Gimana ending gue keren gak? Gue masih agak kayak speechless gitu mikirin pertanyaan 2 loh, bukan 1, bukan 2, 2. Kalau kamu bingung kamu mau cari kemana, ya berdoalah. Ya, gue pikir sini. Enggak. Iya, Kita kan harus mulainya rohani gitu, baru arahnya ke sini Oh, kan. Oke, lanjut. Sorry. Supaya Kristen banget gitu kan. Betul. Berdoalah, minta Tuhan memimpin. Dan mulailah buka aplikasi Hello God. Yes. Haleluya. Tuhan memimpinmu ke sini. Dan nanti memimpin kamu ke sini, ke kita. Kita doakan dan kita bersama-sama. Ya, di Hello God kita punya komunitas dan juga ada orang-orang yang nanti akan mengarahkan gitu loh teman-teman. Ada teman-teman rohani, teman-teman yang baik yang akan mengarahkan kita untuk apa? Untuk kita bisa Untuk kita bisa terus berusaha untuk bergumul bersama. Iya, berusaha untuk. Karena kan kadang-kadang gini, makanya kan firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau misalnya kita banyak gaul sama yang rusak dan toksik, ya kita lama-lama jadi rusak dan toksik. Well said, Salomo. Well said. Salomo. Ya. Iya. Nah, jadi begitu loh teman-teman ya. Jadi kita harus punya komunitas yang benar dan komunitas yang memang pada akhirnya teman-teman juga gumulin ya, bisa menerima atau tidak. Yes. Maksudnya komunitas yang bisa melihat dengan benar lah begitu. Nah, yang kedua soal gereja. Ya, gereja yang digembar-gembor nih. Gereja ini gimana gitu kan? Gereja yang digembar-gembor dengan media ini tuh akan kayak, oh tidak, kita dipertanyakan terus. 1000 pertanyaan masuk ke gereja lokal gitu kan. Iya sudah, hot bikin kontennya gitu. Jawaban lu harusnya arahkan mereka untuk nonton Hello God on Topic. Iya juga. itu bisa. Tapi sebenarnya ada menyisakan satu hal. Bagaimana kalau misalnya nih, lu nih Jul. Lu jadi pendeta nih. Ini lu buat ya. Gitu pendeta brewok ya. Enggak, kita semua hamba Tuhan. Lu jadi pendeta nih. Lalu kemudian ada pasangan gay yang datang ke gereja lo. Gandengan tangan. Gimana lo? Gue berharap banget. Gak minta didoain nih? Iya. Gak minta didoain? Gue berharap banget kalau saat itu tiba, gue lagi ada di pintu depan. Gila itu jawaban. Terus? Beneran jawaban. Lu ajak foto bareng? Enggak. Oh. Gue bakal aja salam. Halo, selamat datang di Hello God on Topic. Bukan. Gereja. Terus? Di gereja kan. Selamat datang di gereja.
namanya siapa, apa kabar. Gue berharap banget gue ada di pintu depan. Tapi di saat yang sama gue juga mikir, gue juga ngerasa kalau ada banyak orang-orang di gereja yang menerima juga, yang tahu dengan struggle ini dan sebagainya. Tapi kalau itu adalah gue dan Tuhan percayakan gue di pintu depan, gue akan kayak, halo, namanya siapa? Nih, ayo ibadah udah mau mulai, duduk sebelah sini ya, nanti kita ngobrol lagi gitu. Setelah selesai ibadah, kebetulan kafe gue ada menawarkan kopi gratis. Gue akan nanya, ayo lo orang ngopi nggak? Spill dong gerejanya. Ada. Saya dapat kopi gratis. Kopi gratis. Gue cukup suka datang di gerejanya. Oke, Julius. gue oh gitu ya. Jangan lupa datang pas ibadah Natal. Terus. Gak usah dilanjutkan. Beneran gue bakal ngajak ngomong segua-guanya, sejulius-juliusnya gue ngajak ngomong. Kayak gue jadi host gitu. Gue jadi host mereka datang ke gereja gue. Dan sebagainya sampai tiba saatnya gue bisa jadi teman mereka. Yes. Karena pertemuan pertama belum tentu jadi Sikap teman. itulah yang penting untuk orang Kristen ketika berjumpa dengan contoh-contoh kasus kayak begini. Karena gini, sekali lagi kita harus berusaha untuk tidak terbawa stigma. Karena kadang-kadang tuh ada di antara kita langsung pikir, wah kalau dia gay, wah ini pasti, maaf ya, wah ini pasti maksiat ini. Dosa besar ini pasti, ya kan? Bukan cuma dosa sesama jenis, pasti ini juga udah begini begitu, udah begini. Kita udah punya stigma dulu. Astaga, Dragon. Jangan gitu. Jangan gitu. Jadi kita mesti melihat mereka sebagai manusia seutuhnya, dan ketika mereka mau datang ke gereja, most likely ya berarti mereka ingin mencari Tuhan dan kebenarannya. Kenapa kita mesti menolak mereka dengan kebencian gitu? Kita justru menyatakan kasih Tuhan dan penerimaan Tuhan kepada orang-orang yang demikian kan? Dan Tuhan yang mencari orang berdosa, Tuhan yang ingin supaya orang tersebut hidupnya dipulihkan. Nah, semangat yang sama harus kita bawa kepada orang-orang kayak gitu. Haleluya. Amin. Lu tau gak sih sepanjang lu ngomong itu, di saat yang sama gue juga lagi membiarkan sebuah pantun. Oh iya. Pantun apa tuh? Tapi gue gak tahu ini pantunnya bagus atau enggak. Sebelum Gak apa-apa, kita penuh respectful kok, Julius. Beli Alkitab ke Gramedia. Asik. Jangan sampai kita suka bergosip. Asik. Kalau mau semakin dekat dengan dia, Wih. jangan lupa teman-teman nonton Hello God on Topic. Lumayan bagus ya, itu keren loh. Puji aku. Canda. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Oke lah, kalau gitu gue rasa itu penutup yang sempurna. Bukan sempurna, penutup yang haleluya. Setelah berpantun dia kemudian mengatakannya sempurna. Sempurna. Oke, cukup bagus. Enak, flow-nya enak. Thank you lah kalau gitu. Thank you kok. Gue berharap dari episode ini kita juga bisa dilurusin. Satu sisi juga bisa mengajak teman-teman yang bergumul untuk ayo kita bergumul bareng-bareng gitu. Nggak harus sendiri. Dan ingat kalau ya kita balik lagi, ada yang harus kita sangkal dan kita semakin dekat sama Tuhan gitu. Haleluya. Kita minta teman-teman juga minta tolong untuk follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa dengerin ini di Noise dan Spotify. Dan juga teman-teman untuk download aplikasi HelloGod ada di App Store dan Play Store. Oke lah kalau gitu, thank you untuk Ko Andre for today. Thank you untuk Adi yang mungkin akan menjadi terakhir kali. Susah di-spell di sini. Sedih. Thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.